Halo semuanya, selamat datang di channel Neronime. Di video kali ini kita akan membahas game Tag OP Destiny, sekaligus hubungannya dengan adaptasi animenya. Di sini kita juga akan sekalian membahas karakter yang ada pada gamenya, hingga mengenai perilisan gamenya. Oke, langsung aja, kita mulai pembahasannya. Yang pertama kita bahas dulu episode terakhir animenya, dan hubungannya ke cerita di gamenya. Nah, di episode terakhir animenya, kita diperlihatkan Unmei yang telah mati. Namun, Unmei meninggalkan kekuatannya dalam bentuk kalung. Nah, kalung inilah yang diambil dan digunakan oleh Anna. Dengan bantuan kalung tersebut, Anna dapat berubah wujud menjadi Unmei yang baru dan menggunakan kekuatannya. Simpelnya, Anna saat ini telah menjadi musikart. Nah, Unmei Anna inilah yang dapat kita lihat pada gamenya. Dengan kata lain, adaptasi anime ini adalah prequel untuk gamenya. Dan sebaliknya, kelanjutan anime ini ada pada gamenya. Nah, animenya berakhir sampai di situ. Selanjutnya kita akan bahas apa yang terjadi setelah animenya, dan bagaimana alur awal cerita di gamenya. Sementara Anna telah menjadi musikart, di sisi lain Tak masih dalam kondisi koma, dan ia takkan bisa bangun hingga bertahun-tahun lamanya. Seperti yang kita tahu, Sinfonika New York hancur setelah kejadian yang disebabkan oleh Zagan di animenya. Nah, karena itu dilakukanlah renovasi besar-besaran. Jika dilihat dari intermezzo Anna di episode terakhir, di sana tertulis bahwa karena Sinfonika New York sedang direnovasi, maka fasilitas di sana juga masih tak bisa digunakan, sehingga perawatan Tak yang sedang koma harus dipindahkan ke lokasi lain. Nah, kemungkinan lokasi lain yang dimaksud di sini adalah Sinfonika cabang Berlin. Dan mungkin karena itu juga latar tempat pada gamenya berada di Berlin. Untuk latar waktu, game ini sendiri berlatar 20 tahun setelah animenya. Bisa kita lihat, latar animenya berada pada tahun 2047, sedangkan gamenya berada pada tahun 2067. Kita juga bisa melihat dari kemajuan arsitektur dan teknologi yang terlihat pada gamenya. Pada gamenya ini, Tak telah bangun dari komanya, dan ia menemukan bahwa dunia masih mengalami kekacauan karena ulah D2. Karena itulah Tak pun kembali menjadi konduktor dan bertarung bersama untuk melawan D2. Selain itu, di sini Anna sama sekali tak menua berkat kekuatan dari Unmei, walaupun sudah 20 tahun berlalu. Pada gamenya ini juga, kita akan menemukan banyak musikart lain yang tak muncul pada animenya. Untuk saat ini, telah diketahui ada 12 musikart yang akan masuk ke dalam gamenya, beserta pengisi suaranya masing-masing. Mungkin beberapa dari kalian tak menyadari bahwa beberapa musikart ini telah sempat dimunculkan pada animenya. Di antaranya ada Nutcracker, Moonlight, Air on the G-String, Jupiter, Carmen, dan Twinkle Twinkle Little Star. Nah, jika kita melihat pada list 12 karakter ini, ada 4 karakter yang tak masuk dalam gamenya, yaitu Titan, Tengoku, Jigoku, dan Orpheus. Kalau untuk kasus Tengoku, Jigoku, dan Orpheus yang merupakan gabungan dari keduanya, kita bisa berasumsi bahwa mereka tak masuk karena memang telah terbunuh pada cerita di animenya, seperti yang dapat kita lihat sendiri pada episode 12. Namun untuk Titan, karena kita tahu bahwa ia masih hidup dan dalam kondisi baik-baik saja, maka kemungkinan Titan akan menjadi karakter baru selain dari 12 karakter awal. Kita tahu sendiri bahwa game biasanya akan merilis karakter baru saat gamenya sedang berjalan. Nah, kemungkinan Titan akan masuk di jajaran karakter baru tersebut. Selain Titan, pada animenya juga terdapat satu musikart lagi yang belum diketahui identitasnya. Nah, seharusnya karakter ini juga berkemungkinan masuk ke jajaran karakter baru, sama seperti kasus Titan. Yang terakhir, kapan game ini akan dirilis, dan di mana kita bisa mendownloadnya. Untuk pre-register game ini sendiri, telah dibuka sejak 22 Desember kemarin, tepat setelah penayangan episode terakhir animenya. Untuk saat ini, belum ada tanggal spesifik kapan game ini rilis resmi dan bisa mulai dimainkan. Namun yang pasti, game ini akan rilis pada tahun 2022. Biasanya, masa pre-register berjalan sekitar 1 hingga 4 bulan. Jika game ini juga sama seperti itu, maka seharusnya kita sudah bisa memainkan game ini pada awal tahun 2022 mendatang. Game ini sendiri adalah game mobile, dan kalian dapat menginstalnya dari Google Play Store atau App Store. Selain itu, kalian juga bisa mendownloadnya dari aplikasi lain, misalnya pada QApp dan TapTap.
Untuk info terupdate-nya, kalian bisa langsung follow Twitter resmi gamenya. Jadi untuk saat ini, kita telah bisa melakukan pre-register, dan setelah itu kita tinggal menunggu perilisan gamenya saja. Nah, mungkin itulah semua pembahasan Tag OP Destiny pada video kali ini. Jika kalian punya pertanyaan atau tambahan lainnya, silahkan tuliskan di kolom komentar. Jangan lupa untuk like, share, dan subscribe. Dan sampai jumpa di video berikutnya.